Did it work? Selamat datang kembali di channel Mr. Mokyo. Apa kabar semua? Semoga kalian sehat dan bahagia selalu. Di video kali ini, Mr. Mokyo akan menceritakan alur cerita film yang sangat seru pastinya. Film ini bercerita tentang seorang gadis bernama Dina yang tinggal di sebuah kota bernama Shadyside. Kota yang memiliki misteri tentang kemunculan psikopat secara misterius dari tahun ke tahun. Masyarakat kota Shadyside menganggap jika fenomena tersebut merupakan kutukan penyihir, karena dahulu kala ada seorang penyihir yang dituduh bersekutu dengan iblis sehingga penyihir tersebut ditangkap dan dihukum gantung oleh warga Shadyside. Karena hal tersebut, sang penyihir dendam pada warga Shadyside dan mengutuk mereka dengan cara merasuki seseorang dan merubahnya menjadi psikopat mematikan untuk membantai para warga di sana. Meski cerita itu sudah turun-temurun, Dina tidak percaya dengan hal itu sampai akhirnya ia harus menghadapi sendiri kenyataan jika kutukan kota tersebut benar-benar nyata. Lantas seperti apa kisahnya? Tonton video ini sampai habis ya. Let's check it out. Lowbrow horror. Film dimulai dengan memperkenalkan seorang gadis bernama Heather, seorang penjaga toko buku di sebuah mall di kota Shadyside pada tahun 1994. Saat mall tutup, Heather terlihat menemui temannya yang bernama Ryan karena ia butuh tumpangan untuk pulang ke rumah. Setelah itu, Heather terlihat kembali berada di tokonya untuk merapikan buku-buku. Namun tiba-tiba, ia diserang oleh seseorang yang mengenakan kostum tengkorak. Heather sempat berhasil melarikan diri, namun pada akhirnya si kostum tengkorak tersebut berhasil menangkapnya dan menusuk Heather hingga sekarat. Di saat itu, Heather berhasil membuka topeng tengkorak orang tersebut. Alangkah terkejutnya Heather karena di balik topeng tengkorak tersebut ternyata adalah temannya sendiri, yaitu Ryan. Lalu tiba-tiba Ryan ditembak oleh polisi yang baru saja tiba tepat di kepalanya sehingga Ryan tewas di tempat. Keesokan paginya di lain tempat, kita diperkenalkan dengan seorang gadis bernama Dina yang sedang menulis surat untuk mantannya yang bernama Sam. Saat alarm berbunyi, Dina segera bangkit dan merapikan rumah karena dirinya harus berangkat ke sekolah. Di ruangan lain, adiknya Dina yang bernama Josh sedang membahas pembunuhan yang baru saja terjadi di Shadyside Mall dengan teman online-nya. Josh dan temannya saat itu mengkaitkan jika pembunuhan tersebut sama seperti di tahun-tahun sebelumnya. Josh dan temannya setuju jika semua orang yang berubah menjadi psikopat karena terkena kutukan sang penyihir Sarah Fier yang mengutuk kota Shadyside sejak 300 tahun lalu. Saat Josh sedang asik, tiba-tiba Dina menarik selimut yang menutupi Josh dan menyuruhnya untuk segera bersiap berangkat ke sekolah. Dina sempat mengomentari kehidupan Josh yang terlalu asik berteman di internet sambil membahas hal-hal yang tidak masuk akal. Namun Josh mengatakan jika dirinya sedang mencari kebenaran karena pembunuhan yang baru terjadi tadi malam memiliki fenomena yang sama dan berkaitan satu sama lain. Josh pun lantas mulai menjelaskan kejadian lain yang ia yakini disebabkan oleh kutukan penyihir Sarah Fier. Namun karena tak ada waktu, Dina segera menghentikan cerita Josh karena mereka harus segera berangkat ke sekolah. Setibanya di sekolah, Dina melihat loker penyimpanan Heather yang penuh dengan ucapan bela sungkawa karena menjadi korban pembunuhan Shadyside Mall. Di saat itu, Dina dihampiri gadis bernama Kate yang merupakan sahabat Dina. Kate saat itu mengatakan jika dirinya percaya kejadian yang dialami Heather diakibatkan Sarah Fier, sang penyihir yang kembali lagi ke Shadyside. Lalu saat mereka masuk ke toilet, ada seorang pria bernama Simon yang juga merupakan saudara Kate dan juga sahabat Dina. Di sana Simon menambahkan jika orang yang terkena kutukan Sarah Fier akan menjadi budaknya untuk mengambil nyawa seseorang dan menyerahkannya pada iblis. Dina lantas membantah jika kutukan Sarah Fier hanya cerita karangan orang tua yang turun-temurun untuk menakuti anak-anak di kota Shadyside. Dina juga berpendapat jika orang normal yang berubah menjadi psikopat diakibatkan oleh lingkungan Shadyside yang buruk. Setelah perbincangan itu, Dina, Kate, dan Simon terlihat berada di aula sekolah bersama murid-murid lain. Saat itu, kepala sekolah menyampaikan jika murid-murid yang tergabung dalam tim rugby dan drum band wajib menghadiri acara bela sungkawa yang diadakan di SMA Sunnyvale nanti malam. Singkat cerita, murid-murid Shadyside sudah berada di Sunnyvale. Acara tersebut dimulai dengan pidato ucapan bela sungkawa dari wali kota Sunnyvale yang bernama William Goody.
Lalu acara dilanjutkan dengan wejangan dari opsir polisi yang bernama Nick Goody, orang yang menembak pelaku pembunuhan Shadyside Mall. Dina yang hadir saat itu melirik ke arah murid Sunnyvale. Di saat itu, ia mendapati mantannya sedang bermesraan dengan pacar barunya, sehingga Dina segera pergi untuk menenangkan hatinya. Tak lama saat Dina sedang menyendiri, ternyata ada gadis yang menghampiri dirinya, dan yap, itulah mantan Dina, yaitu Samantha Fraser alias Sam. Dina dan Sam saat itu bertengkar mengenai alasan mereka putus dengan menyalahkan satu sama lain. Bersamaan dengan itu, ternyata suasana di lapangan memanas karena pacar Sam yang bernama Peter mengolok-olok para murid Shadyside, sehingga perkelahian pun terjadi. Singkat cerita, murid-murid Shadyside sedang dalam perjalanan pulang. Mereka nampak tak terima dengan perlakuan murid-murid Sunnyvale. Lalu tak lama muncul sebuah mobil yang mengejar bus sekolah Shadyside. Penumpang mobil tersebut lantas melempari bus sekolah Shadyside dengan botol air. Ternyata mereka adalah murid-murid Sunnyvale yang belum puas dengan perkelahian tadi. Dina yang melihat hal tersebut mendapati Sam berada di dalam mobil, yang artinya ia sedang bersama Peter. Kesal dengan keadaan itu, Dina lantas berencana melempar mobil tersebut dengan air es. Namun saat itu, tiba-tiba saja hidung Dina mimisan, sehingga ember yang ia pegang terlepas dan mengenai mobil. Akibatnya, mobil tersebut hilang kendali dan masuk ke dalam jurang. Di dalam jurang, Sam terlihat merangkak keluar dari mobil. Ia juga mengusap hidungnya yang mengeluarkan darah. Saat tangannya yang terkena darah menyentuh tanah, ia seperti memegang sesuatu, dan seketika ia mendapatkan sebuah penglihatan misterius tentang sebuah kejadian mengerikan. Beruntung saat itu Dina segera datang bersama Kate dan Simon untuk menyelamatkan Sam, sehingga dirinya segera sadar. Sam lantas muntah darah akibat syok dan darah tersebut mengenai pakaian Simon. Singkat cerita, opsir Goody tiba di sana. Ia saat itu meminta keterangan terkait kecelakaan yang terjadi. Semua yang diinterogasi saat itu berbohong untuk menutupi kejadian sebenarnya. Meski begitu, Peter mengancam akan menghabisi Dina karena dirinya tak terima dengan apa yang terjadi pada mobilnya. Keesokan malamnya, Dina terlihat berada di ranjangnya. Ia merenung karena merasa bersalah pada Sam. Namun Josh segera menegurnya karena Dina merenung terlalu lama dan membuatnya tidak keluar kamar seharian penuh. Dina lantas memutuskan untuk merapikan rumahnya. Di saat itu, ia melihat siaran berita tentang pembunuhan Shadyside Mall yang menampilkan wajah pelaku pembunuhan bernama Ryan Torres. Setelah merapikan rumah, Dina memutuskan untuk menelpon rumah sakit tempat Sam dirawat. Namun di saat yang sama, terdengar suara bel rumah berbunyi. Dina lantas meminta Josh untuk melihat siapa yang datang. Namun Josh yang sedang asik bermain game tidak mendengar permintaan kakaknya tersebut. Panggilan telepon Dina saat itu dijawab oleh ibunya Sam. Di saat itu, Dina malah dimarahi dan diminta agar menjauh dari Sam. Setelah ibunya Sam selesai bicara, panggilan telepon terputus. Lalu bel rumah kembali berbunyi sehingga Dina segera menuju pintu rumah. Namun saat itu tak ada orang di sana. Akan tetapi di kejauhan, Dina melihat sosok kostum tengkorak sedang menatap ke arahnya. Dina yang mengira jika itu adalah Peter lantas meneriaki orang tersebut. Setelah itu, ia terlihat sedang menyiapkan makan malam bersama Josh. Dan lagi, Dina kembali melihat sosok kostum tengkorak di halaman belakang rumahnya sambil membawa pisau. Dina yang mulai emosi lantas mengambil pisau dan keluar rumah, sementara Josh yang juga melihat sosok tersebut masih terpaku dan menunggu di dalam rumah. Akan tetapi saat Dina keluar, sosok tersebut tiba-tiba saja menghilang. Menanggapi kejadian itu, Dina menelepon Kate untuk menceritakan kejadian tersebut. Setelah Dina menutup telepon, Kate menceritakan apa yang dialami Dina pada Simon. Lalu tiba-tiba terdengar suara kaca pecah, sehingga Kate dan Simon segera menuju sumber suara tersebut. Saat mereka mengintip, ternyata sosok kostum tengkorak menerobos masuk ke dalam rumah mereka dan mengacak-acak pakaian mereka. Kate sempat meneriaki sosok tersebut, namun Simon segera menarik Kate untuk kembali bersembunyi. Saat mereka kembali mengintip, ternyata sosok kostum tengkorak sudah menghilang. Kate dan Simon lantas memeriksa pakaian yang diacak-acak oleh si kostum tengkorak, tapi yang mereka dapati hanya baju Simon yang robek karena tusukan pisau. Singkat cerita, Dina dan Josh sudah berada di rumah Kate dan Simon untuk membahas apa yang baru saja mereka alami.
Dina yang yakin jika itu adalah ulah Peter lantas memutuskan untuk mendatangi Sam agar memperingati pacarnya yang sudah keterlaluan. Mereka semua pun sepakat untuk berangkat ke rumah sakit tempat Sam dirawat. Singkat cerita, mereka berada di rumah sakit, namun kala itu mereka tidak diperbolehkan masuk karena jam besuk sudah berakhir. Akan tetapi, Kate dan Simon memiliki kenalan yang merupakan seorang perawat senior bernama Biddy, sehingga Dina akhirnya diizinkan masuk sendirian. Saat Dina bertemu dengan Sam, tanpa basa-basi Dina langsung mengatakan agar Sam menasehati pacarnya yang sudah keterlaluan. Sam lantas membela jika sedari tadi Peter berada di rumah sakit bersamanya, dan tak lama Peter muncul di sana, sehingga membuat perdebatan semakin panas. Berpindah pada Kate, saat itu dirinya ingin membeli makanan ringan dari vending machine, namun tidak ada yang memiliki uang receh. Josh saat itu lantas menunjukkan keahliannya. Dengan menekan beberapa tombol angka, semua makanan di dalam vending machine langsung berjatuhan. Kembali pada Dina dan Sam yang masih berdebat. Seketika dugaan Dina terbukti salah, karena tiba-tiba Peter ditusuk oleh sosok kostum tengkorak yang muncul di belakangnya. Dina dan Sam saat itu berlari melewati Kate, Simon, dan Josh. Tetapi anehnya, si kostum tengkorak melewati mereka begitu saja. Singkat cerita, Dina dan Sam sedang bersembunyi di bawah meja resepsionis. Mereka mendapati jika perawat yang berjaga telah dihabisi. Saat itu perawat Biddy datang dan menegur Dina dan Sam. Tentu saja si kostum tengkorak tanpa ragu menghabisi perawat Biddy. Persembunyian mereka lantas jadi ketahuan sehingga Sam tertangkap oleh si kostum tengkorak. Melihat hal itu, tentu saja Dina segera menyelamatkan Sam. Sampai akhirnya si kostum tengkorak jatuh dan Sam berhasil melepaskan diri. Dan di saat itu, topeng si kostum tengkorak terbuka, dan hal itu membuat Dina dan Sam kaget bukan main, karena ternyata di balik topeng tengkorak tersebut terdapat wajah Ryan Torres, pelaku pembunuhan Shadyside Mall yang diberitakan tewas. Di saat yang sama, Simon datang membawa ambulans. Ia pun menyuruh Dina dan Sam agar segera masuk ke ambulans. Saat si kostum tengkorak kembali bangkit, Dina dan Sam lantas segera berlari ke arah ambulans untuk segera kabur. Singkat cerita, Dina dan Sam berada di kantor polisi. Mereka saat itu berhadapan dengan Opsir Kapinski untuk melaporkan kejadian yang mereka alami padanya. Lalu muncul Opsir Goody di sana, sehingga Dina dan Sam kembali menceritakan sosok Ryan Torres yang ingin membunuh mereka. Opsir Goody tentu saja tidak percaya pada laporan mereka karena dirinya telah menembak Ryan Torres hingga tewas saat pembunuhan Shadyside Mall. Opsir Nick Goody bahkan menunjukkan foto untuk meyakinkan Dina dan Sam jika Ryan Torres benar-benar tewas. Saat perdebatan terjadi, Opsir Kapinski mengatakan jika ada laporan kejadian pembunuhan di rumah sakit Shadyside. Opsir Goody lantas berpamitan pada Dina dan Sam untuk meninjau TKP. Karena laporan mereka ditolak, Dina dan Sam diminta untuk pergi oleh Opsir Kapinski. Akan tetapi, Dina merasa membutuhkan senjata sehingga saat itu ia membuat Opsir Kapinski marah untuk merebut senjata polisi tersebut. Setelah keributan antara Dina dan Opsir Kapinski selesai, Dina dan Sam akhirnya pergi. Berpindah pada Simon yang sedang buang air kecil. Lalu saat itu, Simon melihat seorang gadis misterius yang sedang menyanyi sendirian di jalanan sepi. Simon lantas menghampirinya. Tetapi yang ia tidak sangka, gadis tersebut langsung menyerang Simon dengan sebuah pisau cukur. Berpindah pada Dina yang sudah kembali, ia memberitahu teman-temannya jika dirinya mencuri pistol untuk berjaga-jaga. Lalu di saat itu terdengar teriakan Simon sehingga mereka segera mencarinya. Simon saat itu ternyata sedang dalam keadaan terdesak. Namun beruntungnya Dina datang tepat waktu dan segera menembak gadis yang menyerang Simon. Meski begitu, gadis yang Dina tembak kembali bangkit. Melihat hal itu, mereka semua segera kabur. Singkat cerita, mereka sudah kembali di rumah Dina. Di sana, Simon menceritakan keanehan kejadian yang baru saja mengancam nyawanya dan menyebutkan ciri-ciri gadis yang menyerangnya. Josh yang mendengar hal itu lantas berkata jika dirinya mengetahui ciri-ciri tersebut. Ia pun lantas segera membuka semua hal yang ia tahu tentang psikopat Shadyside yang tiba-tiba muncul dari tahun ke tahun. Josh mengatakan jika gadis tersebut bernama Ruby Lane yang merupakan psikopat Shadyside seperti si kostum tengkorak. Ruby Lane saat itu membunuh pacarnya, teman-temannya, dan bunuh diri di tahun 1965.
Josh menjelaskan jika kejadian seperti itu memang benar-benar selalu terjadi di Shadyside. Akan tetapi media selalu menganggap jika hal tersebut hanya kebetulan saja. Josh juga lantas menjelaskan jika kasus serupa pernah terjadi lagi di perkemahan Nightwing pada tahun 1978. Tragedi pembantaian anak-anak perkemahan musim panas. Lalu sebelum kejadian Ruby Land, pada tahun 1950 terjadi insiden Harry Rucker, seorang pengantar susu yang membunuh banyak ibu rumah tangga. Lalu mundur ke tahun 1935, ada insiden Humpty Dumpty. Mundur lagi ke tahun 1922, Billy Barker. Dan pada tahun 1904, ada insiden Blacksmith. Josh lantas mengambil kesimpulan jika semua kejadian itu bermula saat Sarah Fier dihukum mati karena dianggap menyembah iblis. Namun, Sarah Fier berhasil mengakali kematiannya dengan memotong tangannya sebelum dieksekusi, sehingga selama lengan tersebut masih berada di tanah Shadyside, ia akan merasuki orang-orang Shadyside untuk membalas dendam, dengan menjadikan warga Shadyside budaknya untuk membawakan tumbal nyawa pada iblis. Penjelasan Josh akhirnya membuat mereka paham jika yang mengejar mereka selama ini adalah mayat hidup yang merupakan psikopat Shadyside. Lalu saat itu, Simon bertanya mengenai sebuah gambar sosok pria tanpa mata. Josh lantas memberitahu jika itu adalah gambar Cyrus Myler, sang pendeta psikopat Shadyside pertama yang muncul di tahun 1666. Setelah semua itu, Kate masih tetap bingung mengenai alasan para mayat hidup tersebut mengejar mereka. Sam saat itu akhirnya mengaku jika saat kecelakaan kemarin, dirinya menyentuh sesuatu di tanah dan ia melihat si penyihir marah. I saw the witch. Singkat cerita, mereka semua sedang berada di tempat kecelakaan untuk mencari petunjuk yang mungkin dapat menyelesaikan masalah mereka. Sam saat itu meraba-raba tempat ia terjatuh, dan tak lama mereka menemukan rantai yang terikat pada tengkorak dan gembok yang bertuliskan Fear. Mereka lantas menarik kesimpulan jika Sam telah mengganggu makam Sarah Fier, sehingga mereka diincar oleh mayat hidup psikopat Shadyside yang merupakan budak si penyihir Sarah Fier. Simon saat itu lantas mengusulkan untuk memperbaiki makam Sarah Fier agar penyihir itu tidak lagi marah dan para mayat hidup psikopat tidak lagi mengejar mereka. Karena tidak ada usulan, mereka lantas segera mengemasi tulang belulang Sarah Fier dengan sebuah jaket yang mereka dapatkan dari dalam mobil. Sementara Josh diminta untuk memantau keadaan untuk berjaga-jaga. Di saat itu, tiba-tiba hidung Sam kembali mimisan, lalu ia memegang tulang dengan tangan yang terkena darah. Seketika, ia kembali melihat Sarah Fier yang seakan marah padanya. Singkat cerita, mereka berhasil merapikan kembali makam Sarah Fier. Namun tak disangka, Josh melihat mayat hidup psikopat lain yang datang untuk menyerang mereka. Akan tetapi dirinya dilewati begitu saja dan langsung menuju ke arah Sam. Dina lantas segera menarik Sam dan mereka semua segera kabur. Ternyata cara tersebut tidak berhasil. Mereka semua pun panik karena tidak punya ide untuk menghentikan para mayat hidup psikopat yang mengejar mereka. Dan sekarang mayat psikopat yang mengejar mereka jadi bertambah karena Josh memberitahu jika barusan yang mereka lihat adalah pembunuh saat insiden perkemahan Nightwing. Namun di saat itu Sam menyadari sesuatu jika di kejadian tadi si kapak bertopeng hanya mengincar dirinya. Josh juga setuju karena si topeng kapak melewatinya begitu saja. Begitu pula si kostum tengkorak yang menghiraukannya saat di rumah sakit. Dina sempat menyangkal karena si kostum tengkorak mendatangi rumahnya dan juga rumah Kate. Bahkan Ruby Land menyerang Simon saat sendirian. Lalu Kate mengatakan jika yang diincar bukanlah Simon, melainkan darah Sam yang ada di pakaian Simon. Begitu pula Dina karena sepatunya terkena darah Sam sehingga si kostum tengkorak mendatangi rumahnya. Mendapati hal itu, Josh lantas melontarkan idenya untuk menghabisi para mayat hidup psikopat sekaligus. Singkat cerita, mereka berada di sekolah. Mereka mengganti pakaian agar bersih dari aroma darah Sam. Saat itu Dina ganti baju bareng Sam, sementara Simon masuk ke ruang ganti lain. Namun saat Josh hendak menyusul Simon, Kate meminta Josh untuk menemaninya berganti pakaian, sehingga adegan dewasa pun terjadi. Selesai mengganti pakaian, mereka membuat jalur yang mengarah ke toilet dengan menggunakan cairan yang bercampur dengan darah Sam. Sementara Sam saat itu diminta untuk bersembunyi di sana sebagai umpan. Setelah perangkap selesai, satu persatu mayat hidup psikopat berdatangan. Di sana, dugaan mereka terbukti benar,
Karena para mayat hidup psikopat hanya mengikuti darah Sam dan langsung masuk toilet tanpa menghiraukan mereka. Saat itu terjadi, Sam segera keluar melalui ventilasi. Lalu, pintu toilet tersebut dikunci, diisi gas, lalu dibakar hingga meledak. Setelah ledakan dahsyat terjadi, mereka pun masuk ke toilet untuk memadamkan api. Namun ternyata, sisa-sisa tubuh yang terbakar bisa menyatu kembali, membentuk tubuh semula sehingga mereka segera bersembunyi di ruangan lain. Di sana Cat merasa frustasi karena semua rencana mereka sejauh ini gagal. Ia juga mengatakan jika semua artikel tidak memberitakan orang yang selamat saat mengalami kejadian seperti ini. Sehingga saat itu Cat memutuskan untuk membiarkan Sam tewas agar mereka semua selamat. Tentu saja Dina tidak setuju dengan keputusan itu. Meski begitu, akhirnya Sam pasrah dengan keadaan sehingga ia memutuskan keluar ruangan seorang diri. Lalu tak lama, si kapak bertopeng muncul dan hendak menyerang Sam. Tapi ternyata Sam segera ditarik masuk kembali untuk bersembunyi. Sam sempat heran dengan hal tersebut dan mempertanyakan alasan mereka menyelamatkannya. Josh lantas menjelaskan jika dirinya menemukan sesuatu yang mungkin bisa membuat Sam tetap hidup sambil menunjukkan artikel yang mengatakan jika seorang gadis bernama Cyberman berhasil selamat saat tragedi perkemahan Nightwing. Saat kejadian itu, Cyberman memberikan keterangan jika dirinya mendapatkan penglihatan mengenai Sarafir, sang penyihir. Mereka lantas segera mencari nomor telepon dan alamat rumah Cyberman untuk menanyakan bagaimana cara Cyberman selamat dari tragedi perkemahan Nightwing. Sementara itu, Simon menahan pintu karena si kapak bertopeng mencoba menerobos masuk. Tak perlu waktu lama, Cat mendapatkan nomor telepon rumah Cyberman dan Dina segera meneleponnya. Akan tetapi tidak ada jawaban. Sam dan Dina lantas kembali membaca jika Cyberman sempat dinyatakan tewas. Akan tetapi ia berhasil hidup kembali berkat pertolongan darurat. Mendapati hal itu, mereka menarik kesimpulan jika ingin selamat dan menghentikan kejaran mayat hidup psikopat, Sam harus melalui kematian lalu dihidupkan kembali seperti yang dialami Cyberman. Tanpa pikir panjang, Sam langsung menyetujui cara tersebut karena merasa pada akhirnya ia akan mati juga. Setelah itu, mereka pun segera kabur. Berpindah ke minimarket tempat Simon bekerja, Simon dan Cat memberikan beberapa jenis obat pada Sam, yang dimana obat tersebut pernah membuat sepupunya overdosis dan mengalami henti detak jantung. Simon juga menjelaskan jika Sam harus meminumnya secara berurutan dan dengan tempo yang sesuai agar jantung Sam berhenti. Lalu setelah jantung Sam berhenti, Simon meminta Dina untuk segera menyuntikkan EpiPen untuk memacu adrenalin yang dapat membuat jantung Sam kembali berdetak lagi. Setelah menjelaskan itu semua, Cat, Simon, dan Josh menodai baju mereka dengan darah Sam untuk mengalihkan perhatian para mayat hidup psikopat dan mereka pun berpencar. Sementara itu, Dina membantu dan memastikan Sam menelan semua obat-obatan agar jantung Sam berhenti. Sam mulai menelan obatnya. Meski sempat menyerah, Dina terus memaksa Sam untuk terus menelan obat tersebut. Namun tak disangka, saat itu si kostum tengkorak berhasil menemukan mereka. Akan tetapi, Cat segera datang dan menyemburkan api untuk melawannya. Karena penggunaan obat membutuhkan waktu yang lama, Dina lantas memasukkan Sam ke dalam akuarium untuk membuat jantung Sam berhenti. Berpindah pada Cat yang sedang bersembunyi, tetapi tak lama ia tertangkap oleh si kostum tengkorak. Meski Cat sempat melawan, pada akhirnya ia harus tewas juga. Simon terlihat berada di ruang penyimpanan. Saat itu ia bertemu dengan Ruby Lane di sana. Namun Simon berhasil melumpuhkan Ruby Lane dan segera kabur. Sementara itu, Josh berhadapan si kapak bertopeng yang mencoba menyerangnya. Namun Josh berhasil menghindari serangannya dan segera kabur. Lalu tak lama, Josh bertemu dengan Simon, dan mereka pun terdiam saat mendapati Cat yang sudah tewas. Karena lengah, Simon langsung terkena ayunan kapak telak ke kepalanya. Saat itu tersisa Josh yang masih berusaha kabur, dan ia harus berhadapan dengan si kostum tengkorak. Sementara itu, si kapak bertopeng berhasil menemukan Dina dan Sam. Keadaan mulai kacau karena si kapak bertopeng semakin dekat. Josh juga akhirnya tertangkap oleh si kostum tengkorak. Ditambah lagi Ruby Lane yang ikut muncul di sana. Di saat genting itu, Sam akhirnya mencapai batasnya. Ia sempat mendapatkan penglihatan lagi mengenai Sarafir. Sebelum akhirnya ia kehabisan napas dan jantungnya berhenti.
Secara ajaib, semua mayat hidup psikopat itu menghilang menjadi abu, sehingga Dina dan Josh akhirnya selamat. Dina segera meminta Josh untuk membawakan EpiPen. Ia pun segera menyuntik Sam dengan EpiPen beberapa kali. Meski begitu, Sam masih belum sadar. Dina yang belum menyerah lantas memberikan pertolongan CPR hingga akhirnya Sam berhasil terbangun dan ia pun selamat. Setelah kejadian itu, mereka diinterogasi oleh Opsir Nick Goody. Dina, Sam, dan Josh memberikan kesaksian palsu dengan mengatakan bahwa mereka ke toko tersebut untuk membeli obat, lalu bersembunyi saat ada kekacauan sehingga tidak melihat detail kejadian di sana. Mereka berasumsi jika Opsir Goody pasti tidak akan percaya jika mereka menceritakan kejadian sebenarnya. Dina akhirnya selesai diinterogasi. Ia pun mengajak Sam dan Josh keluar untuk pulang. Di pintu keluar kantor polisi, ibunya Sam sudah ada di sana. Namun Sam berpamitan dengan cara yang berani meski di depan ibunya. Pada malam hari, Sam terlihat berada di rumah Dina untuk bercengkrama. Lalu Dina saat itu terlihat keluar kamar karena ada panggilan telepon. Saat Dina menjawab, ternyata penelponnya adalah Cyberman, orang yang berhasil selamat dalam tragedi perkemahan Nightwing. Cyberman sempat kaget karena ternyata Dina berhasil bertahan hidup. Dina lantas menjelaskan jika dirinya berhasil menghentikan kutukan Sarah Fier. Namun Cyberman berkata jika kutukannya tidak semudah itu, sehingga semuanya belum selesai dan Dina harus hati-hati karena ia dalam bahaya. Dan benar saja, saat Dina berbalik, ternyata ada Sam di sana dengan wajah sepucat mayat yang menancapkan benda runcing ke perut Dina. Lalu Sam berusaha untuk benar-benar menghabisi Dina, akan tetapi Dina terus melawan dan pertarungan pun terjadi. Sementara itu, Josh sedang asik bercengkrama dengan teman online-nya. Lalu tiba-tiba Dina muncul di sana dalam keadaan terluka. Dina akhirnya membawa Josh ke dapur dan memperlihatkan keadaan Sam yang sudah terikat sedang mengamuk seperti orang kesurupan. Dan film pun bersambung. Ya begitulah tadi alur cerita film Fear Street 1994 Part 1 yang rilis tahun 2021. Film yang disutradarai oleh Leigh Janiak ini memiliki genre horor misteri yang penuh dengan adegan yang seru pastinya. Karena adegan pembunuhan dalam film ini bisa dibilang cukup brutal dan intens sehingga tidak ada rasa bosan saat menontonnya. Ditambah lagi, film ini berhasil membangkitkan nostalgia ke era 90-an dengan sentuhan modern yang tidak berlebihan. Film ini sangat recommended untuk kalian para pencinta horor misteri yang disajikan dengan adegan kebrutalan maksimal. Cukup sekian alur cerita film dan review singkat dari Mr. Mokyo. Jangan lupa like dan share video ini jika kalian suka. Subscribe dan nyalakan notifikasi agar kalian gak ketinggalan video terbaru dari channel Mr. Mokyo. Bye bye.